Dapat kabar perihal Dito Mahendra yang kabarnya sudah diamankan. Mas, gimana nih mungkin respon? Kalian tahu nggak ditangkapnya di mana? Di Bali. Mungkin ya. gimana? Akhirnya kan Niki? Akhirnya Mabes Polri Kepolisian Indonesia bisa bertindak tegas gitu kan. Mungkin awal-awalnya dibiarin dulu kayaknya, karena nggak mungkin setinggi Mabes Polri nggak tahu keberadaan Dito Mahendra kan. Ya mungkin karena ada satu dan lain hal, ya udah akhirnya dia dijemput di Bali tadi pagi gitu. Jadi ya dibilang senang ya gimana ya, sebetulnya kasihan juga sih gitu kan, karena kalau udah urusannya sama Mabes terus senjata itu kan biasanya kan ditahannya kan tuntutannya pasti puluhan tahun gitu kan. Tapi kalau diingat-ingat lagi kejadian yang telah dia lakukan padaku, agak sebel juga gitu, kayak syukurin lo gitu kan. Tapi ya karena itu kan sudah sering berjalannya waktu ya, gue juga sebetulnya udah nggak terlalu gimana sih. Tapi ya memang mungkin ini adalah pembalasan gitu dari apa yang sudah dia lakukan gitu. Tapi kamu akhirnya mendengar kabar ini cukup lega kan, maksudnya akhirnya happy, kan? Senang. Mungkin gue orang pertama yang tahu dia diambil dari Bali tadi subuh. Itu dapat info yang tadi subuh tadi gimana sih kan? Mungkin bisa diceritain sedikit. Adalah tahu gitu ya, happy, senang gitu. Tapi ya ini kan juga maksudnya ini proses yang harus dia jalanin ya, karena ini kan bukan lagi tentang undang-undang ITE. Kalau gua kan dulu kan waktu yang dikerjain sama dia kan sampai bingung, masa undang-undang ITE sampai gua ditangkap di depan Senayan City, rumah didatengin, diambil iPad-nya untuk jadi barang bukti, dan sampai detik ini iPad sama iPhone gue tuh belum dikembalikan sama Kejaksaan Serang. Nggak tahu alasannya apa belum dikembalikan, tapi gue ingin itu dikembalikan karena ada pekerjaan yang waktu iPad itu diambil kan keberadaan gue kan nggak ada di rumah, jadi gue belum sempet backup gitu, jadi memang harus dikembalikan itu. Nah, terus kalau balik ke masalah Dito, ya memang ini konsekuensi yang harus dia jalani kan. Yang kita tahu kan Dito kan banyak sekali naruh senjata api, peluru lah, segala macem, Markus ya kan, makar kasus. Dia bisa memerintahkan orang untuk penjara ini kita, bagaimanapun caranya. Padahal kalau lihat dari pasalnya nggak masuk itu story gue, kenapa gue bisa dipenjara sampai itu penjara terlama loh dalam hidup gue gitu. Sampai gue bener-bener sedihnya bukan karena gue dipenjara, sedihnya karena gue kangen banget sama Ana pada satu ketika. Ya itulah doa orang terzolimi ya. Memang satu malam itu mungkin bintangnya lagi jatuh gitu, kena ke gue cuma berharap Tuhan, gue cuma pengen pulang gitu. Kalau memang saya bersalah, saya nggak apa-apa ditaruh di sini, tapi kalau nggak tolong buktikan, tunjukkan. Iya bener kan, akhirnya gue bisa dapet tuh keberadaan Dito di Singapura, sampai tiket pesawatnya segala macam gue dapet gitu kan. Yang memang udah kadarullah gitu kan, yang memang ini yang harus Dito Mahendra jalani sekarang gitu. Jadi ini kan selama 4 bulan kan Dito menghilang ya, artinya tidak tahu keberadaan. Mantau terus nggak sih selama 4 bulan itu dan sampai ditangkap kemarin tadi subuh? Kalau gua sebetulnya udah tahu, udah dari 1,5 bulan yang lalu Dito itu udah di Bali gitu. Tapi ya biarin aja orang yang kerja gitu, ngapain harus gua kasih tahu gitu kan. Tapi lama-lama ya akhirnya dapet juga gitu, mungkin radarnya pas gitu. Kalau gua tahu Dito di Bali, dia pernah ke Bali, dia dari Batam dulu baru dia ke Bali. 4 bulannya 4 bulan ya kan, lama-lama juga orang sembunyi pasti ketahuan lah ya, pengen hura-hura. Apalagi biasa kita kan party, ketemu orang, makan enak gitu kan, tiba-tiba harus terkurung gitu ya, mungkin dia nggak tahan kali, ya sudah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.